Candi ini kemungkinan hanya satu simpul dari sistem yang jauh lebih luas, sebuah infrastruktur yang dirancang untuk melindungi pusat kerajaan dari bencana hidrologis. Dengan kata lain, Majapahit tampaknya telah memahami bahwa bencana banjir bukan sekadar peristiwa alam, melainkan persoalan tata kelola. Air yang dibiarkan tanpa kendali akan menjadi ancaman, tetapi air yang dikelola dengan bijak akan menjadi penopang peradaban. Bandingkan dengan kondisi saat ini. Kota-kota modern dibangun dengan beton dan aspal, menutup daerah resapan. Sungai disempitkan, rawa dikeringkan. Ketika banjir datang, kita menyalahkan hujan. Tetapi apakah hujan yang salah? Atau cara kita memperlakukan alam? Majapahit berabad-abad lalu justru memberi contoh sebaliknya. Mereka tidak menghilangkan air, tidak memaksanya pergi. Mereka mengundangnya masuk, menenangkannya, lalu mengarahkannya. Jika Majapahit mampu merancang sistem pengelolaan air yang berkelanjutan tanpa teknologi modern, mengapa kita yang hidup di era teknologi justru sering gagal melakukannya? Ketika nama Majapahit disebut, sejarah seolah berhenti pada kisah-kisah besar tentang ekspansi wilayah, armada laut yang menguasai jalur niaga Nusantara, serta tokoh-tokoh legendaris seperti Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Narasi yang diwariskan kepada kita hampir selalu menempatkan Majapahit sebagai kerajaan politik dan militer yang kuat. Namun, satu pertanyaan mendasar jarang diajukan. Apakah sebuah kerajaan sebesar itu bisa bertahan tanpa sistem pengelolaan lingkungan yang matang? Bagaimana sebuah pusat kekuasaan dengan ribuan penduduk, bangsawan, prajurit, dan aktivitas ekonomi dapat hidup stabil di wilayah dataran rendah Jawa Timur yang rentan banjir musiman? Siapa yang menjamin sawah-sawah tetap produktif? Air bersih tersedia sepanjang tahun, dan luapan sungai tidak menenggelamkan pusat kerajaan. Pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita pada sisi Majapahit yang selama ini tersembunyi di balik bayang-bayang kejayaan politiknya. Teknologi sipil dan manajemen air. Disinilah Candi Tikus menjadi kunci pembuka pemahaman. Candi Tikus tidak berdiri untuk memamerkan kemegahan. Ia tidak menjulang tinggi seperti Borobudur, tidak pula dipenuhi relief naratif. Justru sebaliknya, ia tenggelam di dalam tanah, seakan sengaja disembunyikan. Apakah ini kebetulan, ataukah memang dirancang demikian karena fungsinya berkaitan langsung dengan air, unsur yang selalu bergerak ke bawah? Terletak di Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Candi Tikus berada di wilayah yang diyakini sebagai pusat administratif dan permukiman inti Kerajaan Majapahit. Pada abad ke-13 hingga ke-15, kawasan ini bukan daerah pegunungan, melainkan dataran rendah yang sangat bergantung pada pengelolaan air. Tanpa sistem yang baik, wilayah ini mudah tergenang saat musim hujan dan kekeringan saat kemarau. Penemuan Candi Tikus pada tahun 1914 pun terasa simbolis. Situs ini ditemukan bukan oleh ilmuwan, melainkan oleh petani yang sedang memberantas hama tikus yang merusak sawah. Dari sarang tikus itulah terbuka struktur bata merah yang rapi dan kompleks. Seolah sejarah Majapahit ingin mengatakan bahwa teknologi besarnya tersembunyi di balik aktivitas rakyat kecil. Ketika penggalian dilakukan, para peneliti menemukan sesuatu yang tidak biasa. Sebuah kolam besar berundak, lengkap dengan saluran air, masuk dan keluar, serta bangunan kecil di tengah yang menyerupai yoni atau altar.
bentuk ini segera menimbulkan perdebatan. Apakah ini candi ritual, pemandian suci, atau justru instalasi pengelolaan air? Semakin diamati, semakin kuat dugaan bahwa Candi Tikus adalah bagian dari sistem irigasi dan pengendalian air yang terencana. Saluran airnya tidak dibuat sembarangan. Ia memiliki arah, kemiringan, dan jalur sirkulasi yang jelas. Air masuk, ditampung, disaring secara alami melalui kolam bertingkat, lalu dialirkan kembali dengan volume dan kecepatan yang terkendali. Bukankah ini prinsip dasar pengendalian banjir modern? Menahan air, memperlambat alirannya, lalu mendistribusikannya kembali sesuai kebutuhan. Majapahit adalah kerajaan agraris maritim. Pertanian padi menjadi tulang punggung ekonomi dan ketahanan pangan. Untuk menjaga stabilitas produksi, air tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kekurangan. Maka sistem seperti Candi Tikus kemungkinan besar berfungsi sebagai reservoir, penyeimbang, sekaligus pengaman dari banjir. Lebih jauh lagi, keberadaan bangunan pusat menyerupai yoni menunjukkan bahwa air tidak hanya dipandang sebagai sumber daya teknis, tetapi juga sebagai unsur sakral. Air dimurnikan, dihormati, dan diatur. Apakah dengan cara ini Majapahit menanamkan kesadaran ekologis kepada masyarakatnya, bahwa merusak air sama dengan merusak kehidupan? Teknologi yang digunakan Majapahit dalam Candi Tikus juga memperlihatkan kecerdasan lokal yang luar biasa. Tidak ada mesin, tidak ada beton modern. Yang ada hanyalah pemahaman mendalam tentang gravitasi, resapan tanah, aliran alami, dan material lokal. Batu bata merah dipilih bukan hanya karena tersedia, tetapi karena sifatnya yang mampu menyerap dan melepas air tanpa merusak struktur. Ini menimbulkan pertanyaan penting. Apakah teknologi selalu harus mahal dan rumit untuk menjadi efektif? Ataukah justru kesederhanaan yang selaras dengan alam adalah kunci keberlanjutan? Jika Candi Tikus berdiri sendiri, mungkin kita bisa menganggapnya sebagai bangunan unik semata. Namun di Trowulan ditemukan pula kanal, parit, dan jalur air lain yang mengindikasikan adanya jaringan besar pengelolaan air. Candi Tikus kemungkinan hanya satu simpul dari sistem yang jauh lebih luas. Sebuah infrastruktur yang dirancang untuk melindungi pusat kerajaan dari bencana hidrologis. Dengan kata lain, Majapahit tampaknya telah memahami bahwa bencana banjir bukan sekadar peristiwa alam, melainkan persoalan tata kelola. Air yang dibiarkan tanpa kendali akan menjadi ancaman, tetapi air yang dikelola dengan bijak akan menjadi penopang peradaban. Bandingkan dengan kondisi saat ini, kota-kota modern dibangun dengan beton dan aspal, menutup daerah resapan, sungai disempitkan, rawa dikeringkan. Ketika banjir datang, kita menyalahkan hujan. Tetapi apakah hujan yang salah atau cara kita memperlakukan alam? Majapahit berabad-abad lalu justru memberi contoh sebaliknya. Mereka tidak menghilangkan air, tidak memaksanya pergi. Mereka mengundangnya masuk, menenangkannya, lalu mengarahkannya. Candi Tikus dengan segala kesederhanaannya menjadi simbol filosofi tersebut. Ia bukan hanya bangunan teknis, tetapi juga pernyataan nilai bahwa peradaban yang besar adalah peradaban yang mampu berdamai dengan lingkungannya. Maka ketika kita berdiri di tepi kolam Candi Tikus hari ini, pertanyaannya bukan lagi
apa fungsi bangunan ini, melainkan apa yang bisa kita pelajari darinya. Apakah kita masih mau belajar dari kecerdasan lokal leluhur, ataukah kita akan terus mengulang kesalahan yang sama, mengabaikan keseimbangan alam, lalu heran ketika bencana datang? Majapahit telah lama runtuh sebagai kekuasaan politik. Namun, melalui Candi Tikus, mereka masih berbicara kepada kita tentang air, tentang kehidupan, dan tentang tanggung jawab sebuah peradaban dalam menghadapi bencana. Dan mungkin pertanyaan paling penting dari semuanya adalah ini: jika Majapahit mampu merancang sistem pengelolaan air yang berkelanjutan tanpa teknologi modern, mengapa kita yang hidup di era teknologi justru sering gagal melakukannya?